sadaqa adalah orang-orang yang selalu memberikan harta-harta yang dicintainya untuk bersedekah karena Allah. Apakah berat? Kalau dilatih insya Allah enggak berat. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mabadu Guswan pengasuh Habibul Quran Cikarang dan para pengasuh yang lainnya, anak-anakku sekalian, semoga kita nanti akan dipertemukan Allah dengan penuh rahmatnya kelak. Amin. Karena doa saya tiap malam untuk adik-adik semua, untuk anak-anakku sekalian yang belajar menghafal Al-Quran ini, saya selalu minta Allah, ya Allah pertemukan aku nanti setelah kehidupan ini ya Allah dengan anak-anakku yang belajar Al-Quran. Dan pertemukanlah ya Allah nanti ya Allah kami bertemu dengan penuh rahmat. Orang-orang nanti yang dikasih rahmat, orang-orang yang dikasih Allah, itu adalah orang-orang yang akan diberikan syurganya Allah. Itulah orang-orang yang mendapatkan rahmatnya Allah. Jadi orang yang mendapatkan rahmat adalah orang yang dijauhkan dari api neraka. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Kayak jaminan ketika selesai sholat. Maka orang-orang yang selamat, orang-orang yang selamat itulah orang-orang yang mendapatkan rahmat. Siapakah orang-orang yang mendapatkan rahmat? Adalah orang-orang yang ditempatkan di syurga ya Allah. Dialah orang yang mendapatkan rahmat. Saya ingin pada malam ini ingin menyampaikan satu ayat Al-Quran dalam surat Al-Imran ayat 92. Allah menyampaikannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa inna Allaha biyadihi. Satu ayat ini sungguh sangat dalam makna dan artinya. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan harta yang kamu cintai. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal tersebut, sungguh Allah Maha mengetahui. Apa sebenarnya maksud dari ayat ini? Yang dimaksud dengan kamu belum dikatakan baik, kamu belum dikatakan kesempurnanya sebelum menginfakkan harta yang kau cintai. Apa maknanya ini? Jadi kalau hartanya belum diinfakkan, maka mereka masih dianggap bukan orang-orang yang belum kebajikan. Maka di dalam hadis ini dijelaskan, niat itu adalah merupakan sumber utama ketika seseorang di sana dijelaskan apa sih maksud dalam surah Al-Imran ayat 92. Maka telah diceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ishaq bin Abdullah bin Abi Thalha bahwa dia mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Abu Thalha adalah orang yang paling banyak hartanya di kalangan Ansor di kota Madinah, berupa kebun kurma dan berupa harta yang paling dicintainya yaitu Baithura. Baithura itu adalah sumur yang ada di dalam kebun itu yang menghadap ke masjid dan menghadap ke Rasulullah SAW. Dan Rasulullah pun sering memasuki dan meminum air yang baik tersebut. Berkata Anas, ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala ayat 92 ini yang artinya
kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Maka Abu Talha mendatangi Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman, kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Sungguh harta yang paling dicintai adalah bayi huruf, dan aku mensedekahkannya di jalan. Maka di sisinya ada pahala yang seberapa besar. Maka ambillah wahai Rasulullah sebagaimana petunjuk Allah kepadamu. Dia Anas berkata, maka Rasulullah SAW bersabda, inilah harta yang paling menguntungkan. Inilah harta yang paling menguntungkan. Sesungguhnya aku mendengar apa yang kamu niatkan, dan aku berpendapat sebaiknya kamu sedekahkan untuk kerabatmu. Maka Abu Talha berkata, aku akan laksanakan wahai Rasulullah. Maka Abu Talha membagi harta kepada kerabatnya dan anak-anak pamannya. Hadis ini dikuatkan oleh Roh dan berkata, ya Habib Yahya dan Ismail dan Malik, pahalanya mengalir terus. Ini artinya apa dan kenapa masuk ayat 92 begitu dalam orang-orang yang dikatakan orang-orang yang mereka adalah orang yang baik, adalah orang-orang yang sempurna, adalah orang-orang yang menginfakkan harta yang paling dicintainya. Kalau orang itu masih belum bisa mengatakan harta yang paling dicintainya belum diberikan kepada orang lain karena niatnya karena Allah, maka mereka belum menjadikan orang-orang yang kesempurnaannya dalam kehidupannya. Ayat 92 ini menggambarkan kepada kita, hai orang-orang iman, hai orang-orang yang cinta Allah, hai orang-orang yang engkau adalah sangat cinta kepada Allah, tunjukkan cintamu kepada aku, wahai hamba-hambaku. Nunjukkannya dengan cara apa? Kalau tadi digambarkan di dalam hadis, Abu Talha adalah orang yang sangat kaya di kalangan Ansor di Madinah. Mereka mempunyai buah kurma, pohon kurma dan bawah hiro, yaitu sumur yang biasa diminum oleh Rasulullah ketika Rasulullah melewatinya. Maka turunlah ayat 92 ini yang mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, kalau engkau memang cinta kepada Allah, kalau engkau memang rindu kepada Allah, maka infakkanlah harta yang kamu cintainya itu untuk kepentingan Allah. Apa sih yang dimaksud dengan kepentingan Allah? Allah gak butuh sebenarnya manusia kamu sedekah atau tidak, tetapi karena ketakwaannya, karena cintanya kepada Allah, inilah yang sampai kepada Allah. Makanya ada ketika hadis Rasulullah, ada seorang yang mereka sangat rindu, orang yang sangat cinta hartanya. Maka suatu ketika ada seorang yang setelah perang Badar, mereka adalah orang-orang yang setelah perang Badar dan disebut juga Ahlul Badar, veteran perang Badar. Maka ada anak yatim piatu itu makan pohon kurma yang terjatuh di rumahnya, yaitu Ahlul Badar. Maka anak yatim piatu memunguti pohon kurma yang jatuh di rumahnya, kemudian dimakan. Tetapi Abu Lubabah tidak terima buah kurma ini dimakan oleh anak yatim piatu. Maka kemudian anak yatim piatu ini diadukan ke Rasulullah. Maka dipanggillah anak yatim piatu ini. Maka ditanya, wahai anakku, apakah benar kau telah memakan pohon kurma yang terjatuh di depan rumah? Maka dijawab oleh anak yatim piatu, benar wahai Rasulullah, saya memang memakan buah kurma yang jatuh ke rumahku ya Rasulullah. Aku berpikir karena aku ini anak yatim piatu ya Rasulullah, maka aku berhak untuk memakan buah kurma yang jatuh itu. Maka Abu Lubabah ini gak terima pohon kurma yang jatuh di rumahnya anak yatim piatu dan dimakan oleh anak yatim piatu. Maka orang ini tidak terima. Karena tidak terima, maka Rasulullah pun memberikan jalan keluar yang terbaik. Maka dipanggillah Abu Lubabah dan ngobrol Rasulullah dengan Abu Lubabah. Wahai Abu Lubabah, wahai Abu Lubabah, wahai Bapak Abu Lubabah, kata Rasulullah,
Apakah engkau mau, wahai Abu Bakar, pohon kurma yang satu pohon kurmamu di depan anak yatim piatu engkau berikan kepada anak yatim piatu dan engkau akan mendapatkan syurganya Allah? Maka dijawab oleh Abu Bakar, ya Rasulullah, ini harta satu-satunya yang aku miliki ya Rasulullah, tidak mungkin aku berikan kepada mereka ya Rasulullah. Padahal apa? Rasulullah memberikan syurga kepada Abu Bakar. Sama kayak dalam hadis tadi, Abu Talha ini adalah orang yang sangat kaya di Ansor, di Madinah. Tetapi mereka begitu tawarkan itu, maka mereka langsung memberikannya. Tapi berbeda ketika Abu Bakar. Maka ditanya, apakah engkau mau memberikan pohon kurmamu kepada anak yatim piatu dan engkau diganti syurganya Allah, kata Rasulullah. Lalu yang ngomong Rasulullah, apapun yang Rasulullah ngomong adalah wahyu yuha, wahyunya Allah. Maka seorang Abu Bakar menolak dengan kasar, ya Rasulullah, ini adalah harta satu-satunya yang aku miliki ya Rasulullah, sehingga aku tidak akan berikan kepada mereka. Kenapa? Karena mereka tidak cinta kepada Allah. Sama kayak ayat 95 tadi. Maka tidak mau memberikannya. Maka pembicaraan ini terdengar oleh sahabat Rasulullah yang namanya Abu Darda. Maka Abu Darda langsung menemui Rasulullah, ya Rasulullah, kalau aku yang memberikan kepada anak yatim piatu, apakah aku akan mendapatkan syurganya Allah ya Rasulullah? Maka Rasulullah langsung menyampaikan kepada Abu Darda, wahai Abu Darda, kalau engkau melakukannya, engkau akan juga mendapatkan syurganya Allah. Maka langsung Abu Darda itu mengejar Abu Darda. Maka ketemu, wahai Abu Darda, wahai Abu Darda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa? Aku ingin menukarkan pohon kurma milikmu. Apakah kau tahu pohon kurmaku, wahai Abu Bakar? Maka dijawab, wahai Abu Darda, siapa yang tidak tahu pohon kurmaku? Ada 600 pohon, di sana ada mata airnya, di sana ada vilanya, mereka di sana ada rumahnya. Aku ingin menukarkan pohon kurmaku dengan satu kurma milikmu, wahai Abu Bakar. Maka langsung bertanya, serius mau nukerin 600 pohon kurma milikmu dengan satu pohon kurma milikku? Kaget. Maka dijawab oleh Abu Darda, ya wahai Abu Bakar, aku ingin menukarkan satu pohon kurmamu dengan 600 pohon kurma milikku. Ada mata airnya, ada vilanya, aku ingin menukarkan kepadamu, wahai Abu Bakar. Maka langsung dijawab, beneran Abu Darda, kau ingin menukarkan 600 pohon kurma dengan satu pohon kurma milikku? Iya benar. Maka mereka bercanda, serius, beneran, tenanan mau nukerin 600 pohon kurma dengan 600 dengan satu pohon kurma? Maka dijawab, iya benar, saya ingin menukarkannya. Maka langsunglah deal di situ. Oke, aku mau 600 pohon kurma ditukar dengan satu pohon kurma milikku. 600 ditukar dengan satu. Nah, kira-kira dengan iman enggak kira-kira iman enggak? Tetapi apa yang terjadi? Maka ditukarlah dan deal. Kemudian Abu Darda pulang menemui istrinya. Kemudian istrinya ada di pohon kurma itu. Ada istrinya, ada anaknya sedang memunguti pohon kurma, sedang memunguti buah kurma yang terjatuh dan mengambil kurma tersebut. Maka seorang Abu Darda langsung menyampaikan kepada anaknya, kepada istrinya, wahai istriku, pergilah engkau, keluarlah engkau dari pohon kurma ini, pergilah engkau dari villa ini, pergilah engkau dari tanaman kurma ini. Aku telah menjualnya kurma ini. Maka istrinya bertanya, wahai suamiku, engkau jual kepada siapa? Maka seorang yang sangat cinta Allah yang mengatakan, wahai istriku, wahai anakku, aku telah menjualnya kepada Allah. Maka istrinya bertanya, apa untungnya, wahai suamiku, engkau telah menjualnya? Maka dijawab oleh Abu Darda, untungnya adalah syurganya Allah. Dan untungnya syurganya Allah. Maka berkata istri, barakallahu fi, wahai suamiku, barakallahu fi, wahai suamiku. Maka disitulah langsung mengatakan barakallahu fi. Langsung setelah itu maka Abu Darda mendatangi anak yatim piatu dan menyampaikan kepada anak yatim piatu, wahai anak yatim piatu, mulai hari ini pohon kurma ini milikmu, makanlah sepuas-puas, wahai anak yatim piatu.
Makanlah sepuasnya. Engkau boleh memakannya, engkau boleh menghabiskan makan. Silakan, ini mulai hari ini adalah sudah menjadi milikmu, wahai anak yatim piatu. Maka pembicara ini terdengar oleh Rasulullah. Rasulullah mendengar apa yang dilakukan Abu Darda. Maka dipanggillah Abu Darda oleh Rasulullah SAW. Wahai Abu Darda, aku telah mendengar engkau telah menukarkan 600 pohon kurmamu dengan satu pohon kurma milik Abu Bakar. Kenapa Rasulullah tahu? Karena Rasulullah langsung diberitahu oleh malaikat Jibril. Apapun Rasulullah yang sampaikan Rasul itu adalah wahyu. Ini adalah menggambarkan ayat 92 ayat Al-Imran ini. Ini adalah menggambarkan bagaimana cintanya orang kepada Allah. Kemudian langsung, maka kemudian Rasulullah menyampaikan kepada Abu Darda, wahai Abu Darda, maka berbahagialah mulai hari ini. Maka Rasulullah langsung mendoakan Abu Darda, ya Allah, berikanlah Abu Darda syurganya nanti, mohon kurmanya yang 1000 tahun mereka bisa kuat sampai besarnya dan indahnya. Bahkan di dalam riwayat itu malaikat Jibril, kalau saya tidak salah, itu begitu jalan melewati kurma itu sampai 1000 tahun belum bisa keluar. Kita bisa membayangkan malaikat Jibril itu jalannya secepat cahaya. Cahaya aja kita nggak usah bayangkan cahaya sinar matahari, cahaya senter saja cepatnya seperti itu. Ini malaikat Jibril melewati 1000 tahun belum keluar dari lenyapnya pohon kurma. Apa kata Rasulullah? Maka Rasulullah langsung mendoakannya, wahai Abu Darda, aku mendoakanmu engkau menjadi ahli syurganya. Padahal apa? Padahal Abu Bakar tadi ditawarin oleh Rasulullah, kalau engkau mau syurga maka berikanlah kepada anak yatim piatu. Maka Abu Bakar mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini harta satu-satunya milikku ya Rasulullah, dan aku tidak mungkin akan memberikannya kepada anak yatim piatu dikasih surga. Maka surganya langsung diambil Abu Darda. Maka Abu Darda seketika itu maka menjadi orang yang sangat berkah dan menjadi orang yang sangat kaya di dunia dan kaya di akhiratnya. Apa gambaran ini wahai anak-anakku? Gambaran ini wahai anak-anakku sekalian, kalau kalian semua nanti suatu ketika menjadi seorang yang sudah besar, kalian nanti sudah berkeluarga, sudah punya rezeki banyak, maka cintailah Allah daripada harta itu. Contohnya sama kayak dulu, karena cintanya kepada Allah sangat besar. Semua yang dilakukan karena cintanya kepada Allah, sehingga menukarkan 600 pohon kurma dengan satu pohon kurma. Mereka tidak ada rasanya karena cintanya kepada Allah. Kalau nggak cinta, jangankan 600, satu pohon kurma pun sudah susah. Sama kayak dulu bapak tadi, satu pohon kurma ditawar Rasulullah surga, mereka memilih untuk mengatakan, wahai Rasulullah, ini harta satu-satunya milikku. Dengan kata lain menolak. Maka anak-anakku sekalian, kalian semua yang menjadi seorang penghafal Al-Quran nantinya, kalian semua akan menjadi ahlullah, karena semua akan menjadi ahlul Quran. Maka harta inilah tantangan yang terberat bagi kita. Bagaimana kita menciptakan rasa cinta kita kepada Allah. Kalau kita nggak cinta kepada Allah, kalau kita nggak rindu kepada Allah, saudara, itu berat. Misalnya punya uang 500.000, jenengan kasihkan 400.000, atau jenengan kasihkan 500.000, kira-kira enteng membawa itu? Kira-kira. Dan jenengan kira-kira punya uang 1 juta, kemudian jenengan sedekahkan 1 juta, satu jenengan nggak megang, kira-kira angel apa kira-kira? Kuncinya ketika orang itu cinta kepada Allah, maka tidak ada hal yang berat. Ketika orang yang rindu kepada Allah, kepada orang yang rindu kepada Rasulullah, maka hal itu tidak akan menjadi suatu hal yang memberatkan. Tetapi kalau mereka karena cinta harta, walaupun mereka seorang penghafal Al-Quran, kalau mereka cinta harta, maka akan berat untuk memberikan sedekah kepada orang lain. Apakah itu ada contohnya? Ada. Inilah anak-anakku sekalian. Kalau anak-anakku sekalian suatu ketika menjadi sudah besar, maka ingatlah bahwa ayat 92 surat Al-Imran menggambarkan kita untuk mencintai Allah, merindukan Allah, orang-orang yang merindukan Allah. Maka harta itu tidak merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan dengan dunia karena rindunya kepada Allah.
yang sahih, orang-orang yang mudah bersedekah, maka Allah akan memberikan tempat yang sangat mulia. Bahkan dalam hadis Bukhari dijelaskan, orang-orang yang sedekah itu melebihi pada orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Orang-orang yang ahli sedekah. Makanya kenapa seorang wali Allah, seorang kekasih Allah, mereka itu orang-orang hamba-hamba Allah yang rajin bersedekah, yang suka memberikannya karena rindu dan cintanya kepada Allah. Ayo kita banyak bisa meniru inspirasi banget. Contohnya Sayyidina Ali ketika diangkat menjadi khalifah waktu itu, maka Sayyidina Ali langsung mengatakan kepada seluruh pejabatnya di sana dan mengatakan kepada seluruh pemimpin negara, mengatakan, wahai sahabat-sahabat, mulai hari ini aku mentalak dunia ini. Apa maksudnya mentalak dunia? Maksudnya Sayyidina Ali tidak mau dengan harta yang tidak jelas. Maka Sayyidina Ali tidak mau dengan harta yang diambil dari negaranya. Tidak mau. Maka Sayyidina Ali mengatakan, aku mentalak hari ini kepada wahai dunia, wahai hartaku. Kenapa? Karena mereka lebih memilih untuk mencintai Allah. Sama ketika seorang sahabat Rasulullah, Umar bin Khattab, sama ketika seorang sahabat Rasulullah, Abu Bakar, ketika mereka mau berperang, maka Rasulullah mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, siapakah yang memberikan harta di jalan Allah? Siapakah yang memberikan? Maka Umar langsung mengatakan, ya Rasulullah, aku memberikan sebagian harta dan semua hartaku untuk kepentingan agamamu, wahai Rasulullah. Maka ditanya oleh Rasulullah, kalau engkau telah memberikannya, apa yang engkau telah berikan kepada keluargamu, wahai sahabatku? Maka dijawabnya, wahai Rasulullah, aku akan memberikan keluargaku untuk cinta kepada Allah dan untuk cinta kepadamu, iman kepada Allah dan beriman kepadamu, ya Rasulullah. Itu ada orang-orang yang cinta kepada Allah. Itu ada orang-orang yang merindukan Allah. Dan itulah orang-orang yang menjadi ahlul jannah. Makanya anak-anakku sekalian, anak-anakku sekalian harus mulai melatih untuk mulai sensitif bersedekah walaupun tidak banyak. Nanti suatu ketika anak-anakku sekalian akan bisa menjadi seorang ahlul jannah, orang-orang yang rajin memberikan sedekahnya. Kenapa? Jaminannya sangat tinggi. Banyak orang-orang yang sangat cinta kepada Allah, mereka tidak peduli dengan hartanya. Ada Utsman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf, dan banyak lagi sebagainya. Maka ketika mereka mengatasnamakan Allah, maka mereka tidak pernah peduli. Sama ketika Ibu Khadijah. Kenapa Ibu Khadijah itu sampai mendapatkan salam dari malaikat Jibril? Kenapa Ibu Khadijah itu sampai mendapatkan salam dari Allah? Kenapa? Itu ada satu makna yang sangat dalam ketika Ibu Khadijah mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku sungguh rindu dan mencintai Allah dan aku mencintai. Maka suatu ketika malaikat Jibril mendatangi Rasulullah, ya Rasulullah, aku ingin menitipkan salam kepada istrimu Khadijah, wahai Rasulullah. Maka dijawab oleh Rasulullah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, wahai Jibril. Kenapa Rasulullah senang dengan malaikat Jibril? Karena orang yang mendapatkan salam dari malaikat Jibril, maka orang itu akan menjadi ahli syurga, ahli jannah. Maka sampai di situ, malaikat Jibril tidak hanya berhenti menyampaikan salam, tetapi malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Allah juga telah menitipkan salam kepada istrimu Siti Khadijah, wahai Rasulullah. Bayangkan, Allah yang menitipkan salam. Allah telah menitipkan salam kepada Khadijah, ya Rasulullah. Maka sangat senangnya Rasulullah karena telah mendapatkan salam dari Allah. Dapat salam dari malaikat Jibril sudah sangat senang. Begitu mendengar dapat salam dari Allah, maka Rasulullah sangat senang dan sebagainya. Begitu malaikat Jibril kembali, maka Rasulullah menemui istrinya. Wahai istriku, Siti Khadijah. Siti Khadijah dia orang istri, seorang istri yang paling dicintai oleh Rasulullah. Istrinya kan istri Rasulullah. Jadi kalau ada istri yang paling dicintai, ada istri dicintai, ada yang dicintai. Berarti kalau ada istri yang paling dicintai, berarti istrinya lebih dari satu. Itu cirinya Kiai Gus. Ya Gus. Itu cirinya Kiai. Kalau bisa mengatakan itu istri saya yang saya cintai, itu istri saya cintai. Tapi itu istri saya yang paling saya cintai, berarti istrinya lebih dari satu. Gitu kan ya? Iya Gus ya. Jadi artinya apa di situ? Maka kemudian menyampaikan dan menemui
Tadi malaikat Jibril telah datang kepadaku dan menyampaikan salam untuk wahai istriku. Maka Ibu Khadijah langsung menangis dan mereka senang mengucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa malaikat Jibril? Kenapa Ibu Khadijah senang? Karena orang yang mendapatkan salam dari malaikat Jibril, mereka akan dijamin surganya. Gak mungkin malaikat Jibril menyampaikan salamnya, tapi orang itu banyak dosa, orang itu banyak melakukan kesalahan, gak mungkin akan mendapatkan salam. Maka kemudian disampaikan yang kedua, wahai istriku, ada salam yang kedua. Maka Ibu Khadijah menanyakan, wahai suamiku, dari siapakah salam yang kedua? Maka Rasulullah menyampaikan, wahai istriku, engkau telah mendapatkan salam dari Allah. Maka langsung Khadijah ini menangis sejadi-jadinya karena mereka saking senangnya mendapatkan salam dari Allah. Kalau Allah sudah memberikan salam kepada seseorang, kalau Allah sudah memberikan salam kepada hambanya, pasti dan dia akan menjadi ahli surga ya Allah, dan mereka pasti akan mendapat kebanyakan rahmatnya di dunia. Tidak mungkin tidak, itu sudah pasti. Karena Allah yang memberikan salamnya. Kenapa Ibu Khadijah sampai mendapatkan salam dari malaikat Jibril? Kenapa sampai Ibu Khadijah mendapatkan salam dari Allah? Kenapa? Ternyata apa? Ternyata Ibu Khadijah semua hartanya diperuntukkan di jalan Allah, diperuntukkan untuk Rasulullah dan diperuntukkan agamanya Allah. Karena si Ibu Khadijah begitu cintanya kepada Allah, begitu cintanya kepada Rasulullah, sampai mendapatkan salam ini karena rindunya yang sangat besar kepada Allah. Mereka tak peduli dengan hartanya, mereka tak peduli dengan kekayaannya. Yang penting bagi saya adalah aku mencintai Allah dan aku mencintai Rasulullah, kekasihnya. Orang-orang yang cinta kepada Allah itu mendapatkan tempat yang sangat mulia dan mereka tidak pernah peduli dengan hartanya kalau ketika atas nama cinta kepada Allah. Jadi ini anak-anak sekalian, yang anak-anak sekalian harus mendefinisi cinta kepada Allah, mulai masa cinta kepada Allah harus ditumbuhkan untuk menjadi orang-orang yang mencintai Allah. Karena seorang wali itu ada dua, wali karena keilmuannya dan wali biqalbi. Ada wali, seorang wali karena keilmuannya yang sangat baik. Misalkan Malik bin Dinar itu adalah seorang wali karena keilmuannya. Ada seorang wali biqalbi karena cintanya kepada Allah sangat besar, karena rindunya kepada Allah sangat besar, karena rindunya ke Rasulullah sangat besar. Dia adalah wali biqalbi, hatinya yang sangat dekat kepada Allah. Dekat mana antara wali ilmu dengan wali biqalbi? Maka mereka lebih dekat sama wali biqalbi. Nah akhirnya apa? Maka begitu sampai di sini, maka Ibu Khadijah saling senangnya mendapatkan salam dari Allah. Kenapa? Ternyata Ibu Khadijah gak pernah peduli dengan hartanya. Yang penting harta bagi saya adalah untuk memperkenalkan Allah dan agama Islam. Maka itulah kenapa orang-orang yang ahli sedekah mereka menjadi orang-orang yang mulia, kayak Abu Darda tadi. Makanya anak-anakku sekalian harus mulai bisa belajar untuk mencintai Allah. Misalkan sedekah punya uang 1.000, ya 500-nya dicoba diberikannya, walaupun gak semuanya. Kalau kita bisa seperti itu, maka akan menjadi orang-orang yang cinta kepada Allah. Misalnya di kemarin, kalau saya sempat korban 1.000 sapi kemarin ini, sama 1.000 kambing dan 1.000 sapi. Itu karena cinta saya kepada Allah, karena rindu saya kepada Allah. Kalau kita tidak ada rasa rindu dan rasa cinta kepada Allah, maka ngeluarin 1 sapi juga berat. Tetapi ketika kita cinta kepada Allah, tetapi kita cinta kepada Rasulullah, maka 100 sapi bukan merupakan sesuatu hal yang berat. Justru kita merasa sangat sedikit. Kenapa? Karena cinta kita kepada Allah. Ketika kita bersedekah, ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain yang menurut orang lain itu banyak, tetapi ketika kita rasa cinta kita kepada Allah, maka itu semakin kelihatan sedikit. Kenapa? Karena kita tidak pernah pedulikan dengan apa itu. Karena yang penting adalah kita cinta kepada Allah. Orang-orang yang cinta kepada Allah itu tidak akan pernah peduli dengan hartanya. Yang penting aku bisa mencintai Allah, dan yang penting Allah juga cinta kepadaku. Itu menjadi sesuatu yang lebih besar dari harta. Itu anak-anakku sekalian. Anak-anakku sekalian, nanti ketika Islam menjadi
untuk bisa menuju surganya Allah dengan menjadi orang yang kasih kekasih Allah. Para kekasih Allah itu semuanya adalah mereka ahli sedekah. Kalau saya baca mulai zaman nabi-nabi, kalau nabi-nabi sudah pasti mereka semua adalah ahli sedekah. Rasulullah apalagi, wali-wali Allah, para sahabat-sahabat Allah, dan semua yang menjadi ahli jannah, mereka rata-rata orang-orang yang mudah untuk menginfakkan harta yang dicintai untuk kepentingan Allah. Sama kayak itu dari surat 92 surah Al-Imran tadi. Kalau engkau belum memberikan kebaikan, kalau engkau belum menginfakkan harta yang kamu cintainya, nek orang masih iman ambil dunia, nek orang masih iman sama hartanya, berarti mereka belum orang-orang yang kesempurnaan keimanannya untuk cinta kepada Allah. Makanya dalam sekalian kalau doa tambahkan, ya Allah jadikan aku kekasihmu, ya Allah jadikanlah rezeki yang kau berikan kepadaku, ya Allah jadikanlah aku semakin rindu kepadamu, jadikan aku semakin cinta kepadamu, dan jadikan aku semakin cinta kepada Rasulullah, ya sampai kau mengambilku, ya Allah aku betul mencintai. Ini nggak bisa doa bahasa Arab, bahasa Indonesia dulu dalam apa? Kalau ngarang-ngarang bahasa Arab misalkan aku cinta An-Nauhibullah misalnya, nggak usah gitu, langsung mau dengan bahasa Indonesia. Karena nanti kalau ngaji berikutnya nanti saya akan bercerita tentang 4 tabi'in yang doa di depan Ka'bah semuanya dikabulkan. Insyaallah itu berikutnya saya akan menyampaikan hal itu. Anak-anakku sekalian, kenapa saya ingin mengatakan hal ini? Anak-anakku sekalian semua nanti insyaallah mereka menjadi Allah, akan menjadi Allah. Ada jaminannya orang-orang Al-Quran, orang-orang istiqomah dengan Al-Quran, maka mereka akan mendapatkan jaminan yang sangat tinggi tempatnya. Maka kalau nanti anak-anakku sekalian ada diberikan rezeki yang banyak, berkaya rezeki yang lebih, maka nanti jadilah orang yang sahih, jadilah orang yang ahli sedekah kaya. Dan tadi mereka akhirnya di dunia menjadi orang yang sangat kaya, begitu meninggalnya langsung mereka mendapatkan surganya Allah karena sedekahnya tadi. Kira-kira jangan punya uang 10 juta dikasihkan 9 juta udah hemat gak kira-kira? Hemat gak kira-kira? Boten, karena belum pegang duit. Nah gitu kan? Nanti kalau udah pegang gak tahu nggak mau gak gitu. Tapi yang jelas kalau kita mulai belajar, ya Allah aku ingin lebih mencintaimu, ya Allah aku ingin lebih menyayangimu, ya Allah, rasa harta itu tidak begitu bermakna ketika kita mengatakan aku cinta padamu. Kenapa demikian? Karena guru juga mempraktekkan dan saya melakukan itu. Ketika kita bersedekah, mohon maaf ya misalnya, saya share ini bukan untuk menjadi ria, bukan untuk menjadi apa, tapi untuk menjadikan gambaran orang-orang yang cinta kepada Allah itu gak sayang ketika mereka memberikan hartanya untuk di jalan Allah. Misalnya kita kumpulin 7.000 yatim, satu anak yatim dikasih 200.000. Kalau udah 7.000 sudah kelihatan berapa miliar, belum ngasih makan. Tetapi karena kita cintanya kepada Allah, maka uang itu tidak akan ada artinya ketika kita mengatakan, ya Allah aku melakukan ini karena aku cinta kepadamu, ya Allah aku melakukan ini karena aku merindukanmu, ya Allah, ya Allah aku melakukan ini karena aku ingin bertemu denganmu nanti, ya Allah penuh dengan rahmatmu, ya Allah. Maka harta itu tidak akan pernah kelihatan besar, nggak akan pernah kelihatan besar. Sama ketika kami tadi itu, ketika kami membuat niat 1.000 kambing dan 1.000 sapi, dari sisi uang memang jumlahnya besar. Oh besar ya, kalau sapinya 30 jutaan, 100 maka udah menjadi 3 miliar. Kalau kambingnya satunya 3 juta kali 1.000 udah 3 miliar. Itu memang jumlahnya besar. Tetapi ketika orang mengatakan, ya Allah aku melakukan ini karena takwaku kepadamu, karena cintaku kepadamu, ya Allah aku ingin melakukan ini karena rinduku kepadamu, ya Allah, maka uang itu akan menjadi semakin kecil dan tidak ada artinya. Sama kalau jenengan punya sang kekasih, yang kecil-kecil belum punya pacar kan, pacaran ya. Kalau Ustaz Bambang udah boleh ya. Ustaz Bambang tanya Ustaz Bambang, Ustaz kalau jenengan ngasihkan pada orang yang dicintai kepada istri jenengan,
iman nggak memberikan segalanya? Nggak iman, karena mereka dicintainya. Misalkan kasih uang berapa, uang 2 juta, kasih istrinya 1 juta, lalu 1 juta, nggak iman. Kenapa? Karena dicintainya. Begitu apalagi cintanya kepada Allah, apalagi cintanya pada kekasihnya Allah Rasulullah, maka semakin tidak kerasa ketika kita menginfakkan, kita memberikan untuk kepentingan Allah, maka tidak terasa. Itu wahai anak-anakku sekalian, ayo boleh baca pelan-pelan dari kecil dan sedikit. Karena pulau dulu juga sama, ketika kecil saya juga melatih. Misalkan dikasih sangu sama ibu saya dulu kalau sekolah itu 100 rupiah. Tapi zaman dulu 100 rupiah sudah bisa dapat sudah dapat kulpoas gitu, sudah dapat. Maka 50 itu saya taruh dan pokoknya saya niatkan, ya Allah sedekah ini 50 ya, sama 50. Itu harus dilatih, harus dibiasakan. Kalau tak dibiasakan kita akan berhasil sekalian. Makanya harus sekalian di sini jangan pernah menjadi orang yang pelit. Harus ingat-ingat, orang yang menjadi penghafal Al-Quran nggak boleh jadi orang yang pelit. Harus, jadi harus mengatakan di dalam hati, penghafal Al-Quran nggak boleh jadi orang pelit. Harus penghafal Al-Quran harus menjadi orang yang sakho. Harus diterapkan itu, harus menjadi orang yang sakho, harus orang yang menjadi ahlul sedekah. Harus kita terapkan, karena niat itulah yang bisa membawa kita ke dalam rahmat-Nya Allah. Semoga anak-anak sekalian, kalian nanti bisa menjadi seorang ahli Quran, menjadi ahlullah, menjadi ahli sholawat, menjadi ahlul bait. Ahlul bait adalah keluarganya Allah, keluarganya Rasulullah. Ahlul bait itu siapakah ahlul bait? Ahlul bait adalah orang yang cinta kepada Rasulullah dan orang-orang yang pengalaman membaca sholawat. Itu ahlul bait. Kalau ahlul Quran, kalau ahlullah adalah orang-orang yang istiqomah dengan Al-Qurannya, maka mereka akan menjadi ahlullah. Siapakah orang-orang menjadi ahlul sadaqah? Adalah orang-orang yang selalu memberikan harta-harta yang dicintainya untuk bersedekah karena Allah. Apakah berat? Kalau dilatih, insya Allah enggak berat. Aku pernah punya pengalaman. Saya pernah mau bersedekah. Waktu itu mau berangkat proyeknya. Bulan orang bayar, kami orang janji bayar telat-telat. Akhirnya saya punya mobil Mercy waktu itu. Saya baru beli mobil Mercy, harganya 2 miliar sekian. Maka kita jual dan kita sedekahkan. Apakah kita merasa berat? Enggak. Begitu kita mengatakan, ya Allah, aku mencintai untuk bersedekah ini, kita jual kita sedekah. Kenapa? Karena ada rasa cinta. Kenapa? Karena ada rasa cinta. Makanya anak-anakku sekalian, pengalaman ini, ayo kita sama-sama untuk belajar menjadi ahli sedekah, belajar bersama-sama menjadi orang-orang yang mencintai Allah. Untuk belajar menjadi orang-orang mencintai Rasul. Karena Allah menyampaikan kepada hamba-Nya, wahai hamba-hambaku, kalau engkau mencintaiku dan ketika engkau akan kembali kepadaku, maka aku akan jauh lebih mencintai orang. Jadi nanti ketika orang akan diambil, ketika orang akan menghadap kepada Allah, maka Allah pun sikapnya sama seperti orang itu. Malaikat Jibril itu tahu ketika seorang itu apakah akan menjadi ahli neraka, apakah akan menjadi ahli syurga ketika mereka syakaratul maut. Ketika orang syakaratul maut itu diperlihatkan dua, langsung diperlihatkan syurga dan satu diperlihatkan neraka. Kalau orang-orang yang ahlul Quran, maka mereka yang istiqomah dengan Al-Qurannya dan mereka karena cintanya kepada Allah, maka akan diperlihatkan syurganya. Kalau orang-orang menjadi ahli sholawat, mereka sebanyak bersolawat, sama mereka akan diperlihatkan di mana tempat syurganya. Dan kalau mereka orang-orang yang ahlul lainnya kebaikan, maka mereka akan diperlihatkan. Maka malaikat Jibril tahu tempatnya di mana orang ini, apakah ahli syurga atau ahli neraka. Makanya Rasulullah dalam Al-Quran itu kan bahwa sayapnya, bentangannya malaikat itu ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4 dan sebagainya. Satu bentangannya sekali sayapnya itu bisa antara timur dan barat, kita bisa bayangkan. Dan disinilah luar biasanya Allah. Kayak ketika yang minggu yang lalu saya menyampaikan kepada anak-anakku sekalian, orang-orang yang menjadi ahli sholawat, siapa yang baca sholawat karena cinta kepada Rasulullah, maka
akan bersujud kepada Allah, tidak akan pernah bangun dari sujudnya kalau orang belum dimaafkan oleh Allah. Itu karena jaminannya begitu mulianya Rasulullah SAW di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian anak-anak sekalian yang bisa saya sampaikan. Insya Allah minggu depan saya akan menjelaskan tentang 4 tabi'in yang mereka semuanya adalah orang-orang yang hebat, di antaranya adalah putranya Umar bin Khattab, dan mereka berdoa di depan Ka'bah dan semua doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena cintanya. Terima kasih anak-anakku sekalian yang bisa kami sampaikan. Semoga kalian anak-anakku sekalian semangat untuk menjadi penghafal Al-Quran. Semangat selalu. Niatkanlah ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Melakukan ini ya Allah karena cinta padamu ya Allah. Niatkan ya Allah, ya Allah, melakukan aku merindukanmu ya Allah sampai aku bertemu denganmu ya Allah. Allah kalau malam doa itu seperti itu. Saya kalau malam berdoa kepada ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Allah, pertemukanlah aku denganmu ya Allah, penuh dengan rahmatmu ya Allah. Ketika engkau akan memanggilku ya Allah, aku begitu senang, aku begitu rindu, dan sampai aku menangis karena aku rindu kepadamu ya Allah. Ya Allah, ambillah aku ketika aku nanti akan kembali kepadamu ya Allah, benar-benar sayang. Aku benar-benar rindu kepadamu ya, rindu ini sampai aku menangis. Aku bersyukur karena aku akan kembali kepadamu ya Allah. Menangisku bukan menangis karena kesedihan, karena menangisku aku sudah rindu untuk bertemu denganmu ya Allah. Allah janji, wahai hambaku, kalau kau ingin bertemu denganku, maka aku akan jauh menyambutku dengan rahmat dan cintaku. Makanya para ulama, para wali-wali Allah begitu mendengar malaikat Israel datang, maka mereka bukan mudah dengan melarikan diri, tetapi mereka justru ya Allah, terima kasih ya Allah, aku akan segera kembali dan bertemu denganmu. Itu kalau orang-orang yang cinta kepada Allah. Tapi kalau orang-orang yang tidak cinta kepada Allah, begitu mendengar sakit, begitu mau meninggal, maka mereka ketakutan yang sangat luar biasa. Karena mereka tidak ada rasa rindu kepada Allah, maka Allah juga mengatakan, wahai hambaku, kalau engkau tidak mau bertemu denganku, aku sungguh akan jauh tidak mau bertemu denganmu. Tapi wahai hamba-hambaku, kalau engkau begitu cintanya kepadaku dan engkau kembali kepadaku dan ingin bertemu denganku, aku akan menyambutku. Aku akan menyambutmu dengan penuh rahmatku dan aku akan menyayangi. Aku lebih mencintai kepada hamba-hambaku yang malah mencintaiku. Makanya anak-anakku sekalian, doalah kalau tiap malam, ya Allah, jadikanlah aku orang yang rindu dan cinta kepada. Itu dulu kalau kita rasa cinta. Minta terus, minta terus, minta terus, minta terus. Kalau mereka belum tumbuh, terus minta akan tumbuh rasa cinta. Sama ketika kita sudah punya orang misalkan mengatakan sama istrinya, saya cinta banget pada. Pertama itu kalau nggak ada orangnya kan hambar, tapi begitu berharap pada misalnya, saya love you, nggak rasa. Tapi begitu kalau ada rasa rindu dan cinta mengatakan, sayangku, istriku, aku cinta kepadamu, maka getaran akan berbeda. Begitu ke Allah, maka akan jauh lebih besar getaran rindunya kepada Allah. Makanya anak-anak kadang-kadang saya sering menangis ketika rindu. Saya memang kalau rindu, saya jujur, saya cengeng kalau ketika rindu, kangen banget sama Allah sampai menangis dan meneteskan air mata. Aku rindu kepada Rasulullah sampai meneteskan air mata. Ya Allah, aku rindu padamu, ya Allah, aku rindu ya Allah. Ampun, saya kalau pas rindu itu memang cengeng. Jadi sampai menangis, ya Allah, karena aku rindu padamu ya Allah. Dan aku ingin bersamamu ya Allah. Sungguh aku rindu. Kerinduan itulah yang bisa membuat kita menjadi orang berusaha menjadi orang yang ikhlas, berusaha untuk menjadi orang-orang yang benar-benar Allah rindu, Allah rindu, Allah rindu, Allah rindu. Maka minta wahai anak-anakku sekalian, anakku masih di sana, anakku masih banyak dan pulang di sini. Maka minta kepada Allah, ya Allah, ya Allah, berikanlah aku selalu rindu kepadamu selalu, dan jadikanlah aku kekasihmu ya Allah. Aduh, anak-anakku sekalian, setelah selesai tahajud, laksanakan. Walaupun saya tidak bareng-bareng sama jenengan, saya selalu di kamar saya tidur. Kalau tahajud saya. Dan kadang-kadang kalau tidur suka
jamnya nggak pernah bener. Kenapa saya kalau keluar kamar itu sekitar jam 8:30, karena memang kami juga berusaha istiqomah sama kayak jenengan. Bedanya kalau saya baca Al-Quran mungkin kalau ayat-ayatnya pendek, kayak surat syafaat kan pendek, ayatnya nggak terlalu panjang, kemudian dan sebagainya, mungkin kita bisa sampai 300 ayat. Cuman kami sedang mengistiqomahi untuk selalu baca surat Ikhlas. Saya berusaha, pokoknya ya Allah, kalau ingin keluar kamar minimal sudah selesai baca surat Ikhlas sampai 1.500 gitu kan. Karena apa? Jaminannya orang-orang yang membaca surat Ikhlas ini juga sangat luar biasa. Sama kayak Muawiyah bin Muawiyah. Maka ketika Muawiyah itu meninggal, maka langit itu langsung meninggal, mereka langsung diam. Maka suatu ketika Rasulullah langsung bertanya, ini ada apa sebenarnya? Maka kemudian malaikat Jibril datang dan menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini adalah orang yang ahli membaca surat Ikhlas. Ketika mereka bangun, ketika mereka berdiri, ketika mereka tidur, ketika mereka tidak lupa membaca surat Ikhlas. Sehingga ketika mereka kembali kepada Allah, maka ditutupi, semua ditutupi, maka awan itu menjadi dingin. Maka disampaikan kepada sahabat-sahabat Rasulullah, wahai sahabat-sahabat itu, ini adalah seorang yang ahli membaca surat Ikhlas. Baca surat Ikhlas. Bangun, kami jatuh selalu berusaha sama dengan. Pokoknya kalau tidur harus berusaha bersuci, berwudu, berbangun. Pertama yang saya ingat harus Allah. Begitu tidur yang saya ingat terakhir harus Allah. Harus kita lakukan itu. Walaupun demikian anak-anakku sekalian, nanti kalian tidak harus menjadi orang-orang yang bermanfaat. Jadi kalau Islam jadi penghafal Al-Quran, maka nanti kalian sering jadi. Hanya itu anak-anakku sekalian yang bisa kami sampaikan. Insya Allah minggu depan saya akan menyampaikan 4 nabiin yang meminta kepada Allah dan doanya dikabulkan oleh semuanya oleh Allah karena cintanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum